Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala nuril anwar wassiril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibtalihi. Amma ba'd, fadilatul mukarramin wa bil khusus Hadratal Mukarram pengasuh pondok pesantren Ulumiyah Dr. Kiai Haji Zainul Abidin yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Ulumiyah Ibu Dr. Hajah Nining Khurwatul Aini MSI, yang kami hormati di sini hadir mewakili Menteri Bappenas Ibu Ana dan Pak Sower, yang terhormat juga di sini hadir perwakilan dari kiai dan sahabat saya di Mojokerto ini. Ada Kiai Haji Muhammad Ilyas, ada Kiai Haji Nasrullah, juga yang kami hormati pengurus PK Pengembangan Pusat Kampung SDGs Indonesia, Bapak Arif dan Dr. Fauzan Azim, yang terhormat segenap peserta dari santri maupun dari mahasiswa dan tokoh masyarakat yang hadir, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita dapat hadir dalam acara sosialisasi role model pondok pesantren SDGs atau Sustainable Development Goals yang bertempat di Mojokerto ini, dan objek role modelnya nanti adalah Pondok Pesantren Ulumiyah dan juga Institut Agama Islam Ulumiyah, yang rektornya kebetulan dipimpin oleh seorang wanita, sehingga salah satu dari tujuan SDGs itu ada tentang kesetaraan gender. Artinya perempuan dapat menjadi pemimpin di ranah publik. Nah, oleh karena itu para mahasiswa atau para santri yang perempuan jangan kalah sama yang laki-laki. Jadi siap untuk menjadi pemimpin, baik itu di tataran perguruan tinggi maupun menjadi pemimpin-pemimpin di birokrasi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menekuni tentang SDGs. SDGs ini merupakan program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus dilaksanakan oleh seluruh negara-negara di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kami pernah ikut dalam acara World Islamic Economic Forum
pada waktu itu dilaksanakan di Malaysia, diikuti oleh sekitar 80 pemimpin dan pengusaha negara di dunia. Secara kebetulan saya pada waktu itu utusan dari ITIS, International Conference Islamic Scholar, dibawa oleh almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi di Malaysia. Kebetulan SDGs ini baru berubah dari MDGs ke SDGs pada tahun 2016, sehingga saya itu ada di komisi yang membahas tentang masalah SDGs ini. Ada 17 tujuan di SDGs ini. Memang diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kesetaraan gender, dan inklusivitas. Akhirnya kami yang memang berbasic selaku santri, alumni dari sebuah pondok pesantren, akhirnya saya berpikir bahwa pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini pada hakikatnya dan secara substansial telah berbuat dan bergerak untuk pencapaian tujuan SDGs yang 17 itu. Mari kita pikir bersama-sama, dan insya Allah Kiai Ubad atau Kiai Zainul Ubad ini merasakan dan mengalami. Misalnya tentang pengentasan kemiskinan, tidak ada pondok pesantren yang tidak ngopeni orang-orang miskin. Hampir seluruh pondok pesantren itu syarat utamanya adalah ngopeni orang-orang miskin. Para kiai itu menggratiskan anak-anak miskin untuk sekolah, berpendidikan. Bahkan tidak hanya lulus ya. Mungkin Bu Nyai Ubad dan kiai ini merasakan santri itu tidak cukup lulus. Ketika nikah itu minta difikirkan oleh kiai-kiai. Jadi kiai-kiai itu menikahkan, mikirkan ekonominya. Itu rata-rata seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan, pondok pesantren sudah berbuat di dalam pengentasan kemiskinan itu. Belum lagi bagaimana pondok pesantren ngopeni masyarakat sekitar pondok pesantren di bidang kesejahteraannya. Itu juga dilakukan oleh pondok pesantren. Yang kedua tentang pendidikan sudah sangat jelas. Para kiai berkorban tenaga, pikiran, harta untuk kemajuan pendidikan umat. Tentang ekonomi juga seperti itu. Kiai juga banyak berbuat, pondok pesantren banyak berbuat di bidang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Para hadirin, termasuk tentang inklusivitas. Pondok pesantren ini adalah pendidikan yang mengajarkan inklusivitas, rahmatan lil alamin. Karena para kiai itu sebenarnya adalah al-ulama warathatul anbiya. Jadi kiai-kiai ini pewaris para nabi yang terus menjalankan visi dan misi dari para anbiya, sehingga ajaran rahmatan lil alamin itu menjadi ajaran utama oleh para kiai di pondok pesantren. Sehingga ada maqalah al ulama yanzuruna al ummah bi'aini rahmah. Jadi ulama ini nganggep manusia ini dengan rasa kasih sayang. Jadi tidak ada kalau pondok pesantren yang sesungguhnya itu mengajarkan radikalisme, mengajarkan terorisme, itu tidak ada. Kalau ada pondok pesantren yang berlebar mengajarkan terorisme dan radikalisme, itu berarti pondok yang sudah menyimpang dari misi ajaran
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan isi dari ajaran para ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk tentang kesetaraan gender, dan kebetulan rule model pondok pesantren, sosialisasi rule model pondok pesantren ini yang kedua kemarin di Cirebon Kiai, di pondoknya Kiai Haji Mustafa Agil Sirot, dan yang kedua adalah di pondok pesantren Uluwiyah, pondok yang diasuh oleh Dr. Kiai Zainul Ibad ini. Dan ini menarik karena putri beliau izinkan untuk menjadi rektor di perguruan tinggi, sehingga kita nanti akan banyak diskusi tentang gender. Nah, para hadirin, terkait dengan gender ini ada perdebatan, apakah yang betul itu kesetaraan gender atau keadilan gender. Nah, ini banyak perdebatan juga. Nah, kemarin bahkan di Basun Masabuk, kalau kita berbicara dalam konteks normatif, dalam konteks ajaran, kesetaraan itu juga betul, karena pada hakikatnya laki-laki dan perempuan itu adalah sama di bidang insaniyahnya dan di bidang akamiyahnya. Misalnya di dalam ayat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan secara insaniyah itu sama, setara, dan di bidang akramiyahnya itu adalah sama. Siapa yang bertakwa kepada Allah, indallahi atqakum, dialah yang paling mulia. Sehingga tidak ada perbedaan di dalam insaniyah dan akramiyah itu antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi memang di dalam afdaliyah, laki-laki dan perempuan ini akan berbeda. Disitulah nanti akan ada keadilan gender. Misalnya tentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, lebih kuat ya, harus menjadi pemimpin. Mungkin dalam konteks ini adalah laki-laki dan perempuan di tataran keluarga, di tataran suami istri. Jadi jangan sampai kalau di dalam tataran keluarga istri menjadi pemimpin dari seorang suami, tapi suamilah yang harus menjadi pemimpin dari seorang istri, karena insya Allah lebih sering istri itu di bawah ketimbang istri itu di atas. Prakteknya seperti itu. Ya, wallahu a'lam praktek yang lain. Nah, dalam konteks kepemimpinan ini yang secara keadilan dari sisi afdaliyahnya nanti yang akan dibahas adalah ayat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi di sini peluang dari seorang perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Bisa saja seorang perempuan menjadi pemimpin dari laki-laki, atau laki-laki yang menjadi pemimpin dari perempuan, memiliki peluang keadilan yang sama di dalam memimpin di tataran publik. Dan itu juga dilakukan oleh istri Rasulullah Siti Aisyah yang pernah menjadi memimpin di medan perang, bahkan di situ. Apalagi hanya menjadi rektor, gubernur, bupati dan lain sebagainya. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama itu memperbolehkan dalam konteks keadilan di sini.
Itulah para hadirin, nanti di forum ini ada forum FGD, akan ada diskusi. Yang terpenting Mbak Ana, Pak Sawam, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi rule model pondok pesantren SDGs ini akan terpublish atau akan diterima tidak hanya di tataran nasional tapi di tataran internasional, bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis di dalam pencapaian tujuan SDGs. Dan kami berharap mudah-mudahan nanti dalam acara G20 atau G20 ini yang akan ada pertemuan seluruh negara-negara di dunia, di Indonesia, di Bali, mudah-mudahan nanti Presiden kita akan menyampaikan pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ini didukung penuh oleh pondok pesantren. Mudah-mudahan forum sosialisasi rule model pondok pesantren SDGs ini bermanfaat terutama kepada pondok pesantren, dan nanti pondok pesantren Uluwiyah kemudian Institut Agama Islam Uluwiyah ini akan diperhatikan oleh Bappenas, Mbak Ana, ya, karena sudah dijadikan objek role model. Tentunya kami minta kami yang datang ke sini, yang menunjuk ini sudah repot-repot menerima kami, tidak diperhatikan oleh negara. Mudah-mudahan Bappenas akan memberikan keran-keran untuk pengembangan pondok pesantren Uluwiyah, untuk Institut Agama Islam Uluwiyah ini, sehingga lebih maju, lebih bermanfaat kepada umat, kepada negara, kepada bangsa di Indonesia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Ubad dan Kunyai serta Ning yang telah bersedia bekerja sama dengan kami, dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Dr.